Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Baiklah, langsung saja. Pertemuan kali ini Bu Septi akan membahas tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kalian manfaatkan dengan baik. Kita sama-sama berdoa dengan membaca Al-Fatihah dan doa mau belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah menyanyikan dan memahami makna lagu Kasih Ibu dan operasi hitung pengurangan. Apa saja sih sikap yang harus kalian kembangkan pada pembelajaran ini? Yang pertama itu ada tekun, komunikatif, dan percaya diri. Nah, di sini kita sama-sama ya nak ya. Tadi kan kalian berdoa untuk apa aja? Berdoa itu supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan keluarga terdekat kita atau mendoakan guru-guru kita dan orang-orang yang kita sayangi. Di sini ada cerita tentang mendoakan ayah ibu. Kita baca sama-sama ya. Mendoakan ayah ibu. Orang tua merawat kita dengan kasih sayang. Orang tua membimbing kita dengan tulus ikhlas. Jadilah anak yang berbakti, selalu mendoakan orang tua, karena insya Allah doa anak yang soleh akan terijabah. Di sini ada menyanyikan lagu Kasih Ibu. Nah, menyanyikan lagu ini adalah bentuk kasih sayang kita terhadap orang tua. Ibu mengasuh dan membesarkan kita. Jasa dan pengorbanan ibu tak terhingga dari mengandung kita, mengasuh, lalu membesarkan kita. Jadi kita itu harus hormat kepada ayah dan ibu. Kenapa? Karena surga berada di telapak kaki ibu ya nak ya. Di sini siapa yang masih sering ngelawan sama ayah ibunya? Siapa yang sering marah-marah? Ayo, siapa yang sering ngambek? Mulai hari ini kalian gak boleh ngambek lagi ya. Gak boleh suka teriak-teriak kalau menginginkan sesuatu kepada ayah atau ibu. Nah, di sini ada lagu Kasih Ibu ya. Kasih Ibu ciptaan siapa? Mukhtar ya. Di sini sama-sama kita dengarkan gimana sih lagu Kasih Ibu.
subscribe YouTube. Nah, barusan kalian telah mendengarkan lagu Kasih Ibu. Ciptaan siapa tadi? Ciptaan Mohtar. Oke, lanjut lagi ya. Menulis pengalaman masa kecil. Kamu tentu mempunyai pengalaman masa kecil. Pengalaman yang menunjukkan kasih sayang orang tua kepada kalian ya. Jadi misalkan pengalaman apa yang menunjukkan kasih sayang orang tua kalian? Contohnya diajak bermain sepeda, belajar sepeda, lalu jalan-jalan ke taman. Itu adalah sebuah pengalaman yang menunjukkan kasih sayang orang tua kalian yang tentu masih kalian ingat. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ke ayo berlatih. Nah, di sini kita lanjut ke bacaan berikut. Menghitung mundur. Anto mengingat kenangan masa kecilnya. Anto sering diajak pergi jalan-jalan. Anto pernah diajak ke kebun binatang. Anto melihat singa, kijang, dan orang hutan. Anto melihat 8 burung beo di dalam kandang. Saat pengunjung datang, 2 burung beo itu pergi. Bersembunyi di mana? Di dalam kandang. Nah, dapatkah kamu menghitung jumlah burung beo yang tetap di bagian dalam kandang? Di sini adalah cara untuk menghitung pengurangan. Contohnya di sini jumlah burung beo pada awalnya ada berapa? Ada 8 kan? Jumlah burung beo yang pergi ada berapa? Ada 2. 8 kurang 2. Bisa kalian hitung mundur atau bisa kalian menggunakan jari. Tetapi tidak boleh dari angka 10 ya. Nah, coba kita kerjakan soal berikut. 10 nomor 1 ya. 10 dikurang 3. Ya, 10 dikurang 3 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 7. Pintar semua nih anak-anak kelas 1B. 13 dikurang 5. Nah, kalau 13 kan udah lebih dari 10. Berarti kalian harus hitung mundur. 13 kurang 5. 5-nya di jari seperti ini. 12, 11, 10, 5, 8. Bener nggak ya 8? Ya. 15 dikurang 5 nomor 3. 5 seperti ini. 14, 13, 12, 11, 10. Jawabannya adalah 10. 16 dikurang 7. 16 kurang 7. 15 hitung mundur. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Benar nggak ya 9? Lanjut lagi, 17 dikurang 11. 17 dikurang 11, mundur. Ya, kalau ini 17 kurang 11, berapa? 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6. Berapa? 6. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada gambar apel. Jadi kalian menuliskan cerita sesuai gambar. Jadi menuliskan kalimat matematikanya. Ini ada hitung dulu berapa apelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurang berapa yang apel yang sudah digigit? Ada 4. 6 dikurang 4 sama dengan 2. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Tutup 4-nya. Jadi hasilnya 2. Nah, sekarang mengerjakan soal cerita. Nomor 1. Ahmad mempunyai 10 pensil di dalam tas. Saat pulang, 4 pensilnya patah. Berapa pensil Ahmad yang masih utuh? Jadi untuk kalimat matematikanya, tulis dulu angka 10.
Dikurang berapa yang patah? Ada 4, dikurang 4 sama dengan, lihat yang masih utuh berapa? Ada 6. Oke, nomor 12. Nomor 2. Wayan memiliki 13 telur ayam. Sisa saat dibawa 5 telur pecah. Berapa telur Wayan yang masih utuh? Jadi berapa? Ada 13 dikurang 5 yang pecah, jadi sisanya adalah 8. Kalian hitung mundur tadi. 12, 11, 10, 9 adalah 8. Oke, nomor 3. Rasi membeli 14 buah vas bunga. Saat dikirim 6 vas bunga, berapa vas bunga Rasti yang masih utuh? Jadi ada 14, karena dia pecah jadi dikurang 6. Berapa? Namanya begini ya. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Kita lanjut ke pembelajaran ke-6. Materi yang akan kita pelajari yang pertama, menyanyi dan mengamati lagu Ruri Abangku. Yang kedua, mengetahui sikap kakak terhadap adik. Dan yang ketiga, masih sama kayak tadi, membuat kalimat matematika pengurangan. Nah, adapun sikapnya apa aja? Tekun, komunikatif, dan percaya diri. Oke. Nah, di sini ada lagu Ruri Abangku ciptaan siapa? Ate Mahmud. Bagaimana lagunya? Mari kita dengarkan lagunya. Rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Nah, barusan kalian telah mendengarkan lagu Ruri Abangku. Tadi ciptaan siapa Ruri Abangku? Ciptaan Ate Mahmud. Oke, langsung kita ke ayo berdiskusi ya. Mendiskusikan hal yang harus dilakukan sebagai kakak. Nah, jika kalian sebagai kakak, kalian harus melakukan hal ini terhadap adik kalian. Nah,
Sama-sama kita isi. Saat bermain dengan adik, sikap kakak harus ngapain aja? Yang pertama, kalian harus jagain adik kalian, menjaga adik dari benda-benda berbahaya atau orang-orang yang tidak dikenal ketika kalian bermain di luar rumah. Yang kedua adalah membimbing adik ya. Yang ketiga adalah menghargai adik. Kalau misalkan adiknya minta sesuatu atau apa, kalian harus hargai. Yang keempat adalah memberi pinjaman. Misalkan meminjamkan mainan kalian, jadi sama-sama mainannya ya. Lalu yang terakhir itu adalah mengalah ya. Ini yang sering kita temukan, banyak kakak yang gak mau ngalah sama adiknya karena dia merasa paling besar, jadi dia harus memiliki segalanya. Contohnya mainannya tidak mau dipinjamkan, jadi tidak mau mengalah oleh adiknya. Nah, di sini ada sikap yang baik yang kakak atau adik harus lakukan. Di sini ada ceritanya. Si Denny nih lagi main sama adiknya. Yuk sama-sama kita baca ceritanya. Menjelaskan sikap-sikap yang baik. Toleransi adalah sikap saling menghargai. Hormati dan hargailah orang lain, terutama sayangilah adikmu. Denny dan Yanti adiknya mempunyai kegemaran berbeda ya. Denny suka bermain mobil-mobilan, Yanti suka bermain boneka. Namun mereka hidup rukun. Mereka saling menghargai kegemaran atau hobi masing-masing. Denny dan Yanti senang bermain bersama. Sebagai kakak, kita harus selalu berbagi dengan adik. Jadi apa di sini kesimpulannya? Harus saling menghargai, saling berbagi dengan adik ataupun kakak. Jadi kalau kita sebagai kakak, sayangilah adikmu. Kalau kita sebagai adik, hormatilah kakakmu. Nah, di sini kita memasangkan pernyataan yang sesuai. Pasangkanlah yang sesuai di samping kanan dan kiri menyambung garis, jadi tarik garis. Yang pertama, nomor 1, bermain dengan rukun. Itu apa? Perbuatan apa? Perbuatan baik ya. Lalu langsung ke nomor 3, karena nomor 2 udah diisi ya. Bertengkar dengan adik adalah perbuatan tidak baik. Lanjut lagi, membantu ibu. Kira-kira anak yang apa membantu ibu? Ya, membantu ibu adalah contoh sikap anak yang rajin. Yang keempat adalah rajin beribadah. Nah, di sini siapa yang rajin beribadah? Ya. Jadi anak yang apa dia? Anak yang malas apa anak yang soleh? Anak soleh. Tidak mau belajar. Nah, anak apa? Nah, sisa terakhir ya, tinggal terakhir. Anak malas. Anak yang pemalas tidak akan naik kelas. Nah, jadi jangan malas belajar, jangan malas nulis ya. Terutama di sini siapa yang masih ditulisin sama orang tuanya. Buku paketnya, buku LKS-nya masih banyak Bu Guru temukan banyak tulisan orang tuanya. Mulai hari ini jangan ditulisin lagi ya, tulis sendiri-sendiri walaupun tulisannya mungkin masih kurang rapi, tapi kan nanti kalau dilatih insya Allah akan bagus dengan sendirinya. Nih, membuat kalimat matematika. Ayo belajar bersama tentang pengurangan. Nah, kita langsung baca ke soal ceritanya. Adik membeli 5 buah yoyo. Lalu Anto kakaknya memberi adik 2 buah yoyo. Berapa jumlah yoyo adik sekarang? Jadi ditambah apa dikurang? Ya, ditambah. Kalau ada kata jumlah di sini biasanya ditambah. Berapa jumlahnya? 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, kalimat matematikanya adalah 5 buah yoyo ditambah 2 yoyo sama dengan 7 yoyo. Jadi kalian harus cerita itu kira-kira kalimat matematikanya menjelaskan tentang penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini ada cerita nih, ada pohon mangga. Pohon mangga paman berbuah 10 mangga.
Tetapi sayangnya tiga mangga dimakan sama kelelawar. Berapa sisa mangganya? Nah, ini kira-kira kalau dimakan sama kelelawar ditambah apa dikurang? Ya, dikurang. Jadi berapa? 10 dikurang 3 sama dengan 7. Itu yang disebut adalah kalimat matematika. Oke, contoh yang bawahnya. Udin membantu ibu membuat 8 kue, tetapi Udin membuat 1 kue hangus. Berapa sisa kue ibu dan Udin? Jadi kalau hangus kira-kira gimana? Ditambah apa dikurang? Nah, di sini kan ada kata-kata sisa juga. Berapa sisa kue ibu dan Udin? 8 dikurang berapa? 1. Ya, sama dengan berapa? Kalian hitung. 8 kurang 1 sama dengan 7. Nah, di sini ada satu lagi soal cerita. Lani mempunyai 11 buah piring. Kemarin 3 buah piringnya pecah. Berapa sisa piring Lani? Gimana kalimat matematika? Apakah ini ditambah 11 ditambah 3 atau 11 dikurang 3? Ya, 11 dikurang 3. Pintar. Berapa 11 kurang 3? Kalian hitung yang masih tersisa utuh berapa? Bisa dihitung mundur. Jadi 11 dikurang 3 sama dengan 8. Paham sampai sini semuanya? Insya Allah. Nah, alhamdulillah kita telah masuk ke pembelajaran akhir ya nak ya. Semoga pembelajaran hari ini kalian dapat manfaatkan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, dan kalian bisa menjawab soal-soal nanti yang ada di mana? Di buku maupun di penilaian. Mungkin bisa dicukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok anak-anak dah.